Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan menyertai saudara dan saya, penyertaan Tuhan. Dan saya percaya perlindungan Tuhan juga menyertai kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian, bulan lalu, bulan September kita memasuki tahun baru Yahudi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam tahun 5781 atau yang dikenal dengan tahun P Alep. Bapak Ibu sekalian, P itu angka 80, itu berbicara tentang mulut, dan Alep itu angka 1, berbicara tentang Tuhan. Dan hari-hari ini mulut kita harus sepakat dengan Tuhan. Apa yang kita perkatakan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini biar kita terus memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan atas kita. Sebab itu hari ini mari kita bersama-sama untuk kita memperkatakan tentang Pentakosta ketiga. Mari kita katakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan itu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Saya percaya hari ini saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Yuk saya undang saudara untuk bangkit berdiri, bersukacita karena hari ini kita akan merayakan kemenangan Tuhan yang sudah besar. Mari sama-sama belajar lagu ini saudara.
Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami datang padamu Tuhan, membawa korban pujian dan syukur. Mari saudara, sebelum lebih dalam kita menyembah, persiapkan hati saudara. Mulai sembah Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami datang padamu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawasyaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku dan sahabatku.
firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang urapi hati kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami memuji dan menyembah. Kami berdoa. Mari saudara sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali hari ini kita mau siapkan hati dengar firman ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, wah luar biasa Tuhan bimbing kita. Sekarang sudah di bulan ke-10, minggu kedua. Nah mari kita siapkan Alkitabnya dan kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan mau bersabda. Kami sayang sama Tuhan, Tuhan sayang sama kami. Oleh karena itu firman-Mu nanti akan jadi kekuatan buat kami semua, supaya kami mengasihi dan mencintai-Mu lebih lagi, bahkan di masa-masa yang sulit seperti sekarang. Tuhan, mari urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman, dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di masa-masa di mana kehidupan kita tidak mudah lagi. Sekarang sudah bulan ke-7 dari sejak bulan Maret, di mana kita semua menghadapi COVID-19, resesi ekonomi, dan semua hal yang tidak baik. Dan oleh karena itu, saudara, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan tahukah saudara, kekuatan yang paling kuat, powerful, dan hebat yang bisa menopang kita, itu adalah kekuatan cinta. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Saudara, kekristenan mengajarkan bahwa kekristenan itu bukan agama. Ini ada bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita bukan sedang menyembah patung atau menyembah alam yang tidak bisa membalas cinta kita. Tetapi Tuhan kita adalah pribadi. Dan hubungan kita dengan Tuhan sudah dimulai sejak kita semua lahir baru. Saudara dikasih Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Dia, dan Dia juga menebus kita dan membela kita, memimpin dan menyertai kita semua dalam pertumbuhan Anda dan saya. Nah sekarang, lewat hubungan cinta itu, kita sekarang berhadapan dengan situasi yang sulit. Dan kita tahu sama-sama, kasih itu justru akan makin kuat, teruji lewat masa-masa sukar. Dan biarlah hari-hari ini kita semua makin sayang sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang kisah cinta yang ditulis oleh Raja Salomo. Saudara, Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khusus membahas kasih yang unik antara dua orang, yaitu Salomo dan gadis Sulam, yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Saudara, karena beberapa nats penting dalam perjanjian baru itu melukiskan bahwa hubungan gereja sama Tuhan itu adalah hubungan cinta, hubungan pernikahan, memakai hubungan pernikahan sebagai metaforanya, ya, melukiskan kisah cinta. Saudara, Efesus 4 ayat 15 menjelaskan bahwa iman itu harus bertumbuh, demikian juga kasih harus bertumbuh. Nah, secara sederhana saja kita bisa melihat kitab Kidung Agung ini. Amin, saudara kasih Tuhan. Saudara, ada beberapa ayat yang nanti akan menjelaskan tentang cinta ini. Yang pertama, saudara, mari kita lihat sama-sama. Yuk kita akan lihat 3 ayat, ya. 3 ayat di Kidung Agung. Tiga-tiganya menjelaskan tentang cinta atau level-level cinta, ya. Dan hari-hari ini yuk kita sama-sama periksa sebenarnya hubungan kita sama Tuhan selama ini atau hari-hari ini stay, tetap, atau meningkat, gitu ya. Sudah sampai mana? Nah, ini yang kita sama-sama mau lihat. Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia. Sekali lagi, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia. Yang kedua, Kidung Agung 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Yang ketiga, Kidung Agung 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku. Titik.
ya. Kepunyaan kekasihku, aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini merupakan tafsir kita adalah, ini adalah level-level kasih yang bisa kita lihat di Kidung Agung, ya. Yang pertama di sana dikatakan Tuhan itu milikku dan aku miliknya Tuhan, ya. Tuhan itu milikku dan aku miliknya Tuhan. Ini merupakan kasih yang egois. Kenapa? Karena yang dikedepankan, yang ditaruh di kata-kata paling depan adalah Tuhan milikku, gitu ya. Baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati, apa yang bisa aku dapat, apa yang bisa aku peroleh, ya. Kalau itu menjadi awal dari perjalanan kekristenan kita, tidak apa-apa. Tetapi waktu kita sudah mulai bertumbuh dalam cinta, dalam hubungan dengan Tuhan hari-hari ini, ataupun sudah berapa tahun mencintai Tuhan dalam kekristenan, saudara dikasih Tuhan, harusnya kita sudah tidak di level ini lagi, ya. Banyak kesaksian yang menceritakan bahwa kenapa datang ke gereja, kenapa jadi orang Kristen. Oh, waktu itu aku sakit, aku disembuhkan. Karena apa yang kita terima. Mungkin itu untuk awal saja, tidak apa-apa, tidak ada masalah di situ, nggak ada yang salah untuk sebuah awal. Amin, saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, oh waktu itu keluargaku berantakan, lalu kemudian aku dipulihkan. Oh waktu itu aku lagi galau, lagi bingung dalam sebuah KKR, aku dilawat Tuhan. Tuhan begitu baik, aku dipulihkan. Beban-beban tiba-tiba dilepaskan. Aku menerima sesuatu. Saudara, itu tidak apa-apa untuk menjadi sebuah awal. Tuhan milikku. Tapi habis itu jangan tetap di situ, ya. Seolah-olah kesadaran bahwa kita itu adalah milik Tuhan, belongs to God, itu nomor 2, ya. Harusnya kita mulai interaksi dengan Tuhan, gitu ya. Biasanya orang yang di level ini jarang bertanya kepada Tuhan apa kehendak Tuhan dalam setiap rencana atau langkahnya. Karena yang dipikirin tentang rencanaku, mauku, inginku, gitu saudara, ya. Jadi kalau dia punya rencana langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Itu aja. Nah, saya berdoa kita nggak tinggal di level ini, tapi kita maju, ya. Dan orang di level ini biasanya jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Boro-boro mau melayani Tuhan, yang dipikirin tentang dirinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini kita bisa melihat dan terlihat benar-benar respon setiap orang tentang kehidupan kekristenannya, ya. Bagaimana aku, semuanya aku. Tidak ada yang salah soal sebagai manusia kita mau bertahan di hidup. Tetapi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya juga punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa memikul semuanya sendirian? Kenapa nggak datang pada Tuhan seperti yang dikatakan di Matius 11? Datang padaku engkau yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Pikulah kuk yang kupasang karena kuk itu ringan. Datang pada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kita akan bertumbuh bersama-sama dalam pimpinan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, waktu kita bertumbuh, waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, biarlah Anda dan saya menghadapinya bersama-sama Tuhan. Dan juga bersama-sama dengan orang-orang seiman. Dengan demikian, gak ada yang lemah, gak ada yang terhilang, gak ada yang kacau. Semua bisa dipulihkan karena Allah kita setia. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan manusia, karena Allah itu setia. Kalau Ia mengizinkan engkau menghadapinya, maka Ia juga sudah menyiapkan jalan keluar. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari bertumbuh dalam Tuhan, supaya Anda dan saya tidak stay dalam cinta yang masih dasar, masih basic seperti itu. Mari kita bertumbuh. Lalu level kedua, apa yang sudah dicapai oleh orang yang bertumbuh dalam cintanya? Saudara dikasih Tuhan, aku milik Tuhan, Tuhan adalah milikku. Nah, dia sudah mulai dibalik, ya. Saudara dikasih Tuhan, sekarang dia mulai sadar bahwa dia milik kekasihnya. Walaupun abis itu dia masih berpikir juga tentang Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku milik Tuhan.
setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu upgrade, saudara, di sana. Di sana mulai menyinggung tentang melayani Tuhan, mulai menyinggung tentang apa hidupku milik Tuhan dan apa yang harus kulakukan kepada Tuhan untuk Dia, ya, supaya bisa menyenangkan hatinya, diberkati. Tapi motivasi melayaninya masih soal berkat juga, ya, masih soal berkat. Walaupun sekarang sudah mulai ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau sudah maju, sudah sampai di level ini, tentu saja kita harus maju lagi. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak stay di level ini, ya. Pada waktu pasang kekasih baru berkenalan, biasanya mereka akan rasakan pengalaman-pengalaman yang atau bertukaran pengalaman yang sama, ya, yang serupa, yang mirip begitu, ya, saudara. Kesukaan makanan yang mungkin mirip, warna baju yang mungkin mirip, begitu, ya. Lalu kemudian saudara dikasih Tuhan, dari sana kita akan terpicu atau mendapatkan satu kecocokan, saudara, ya. Lalu kemudian kita akan mulai berjalan bersama-sama, membina hubungan begitu. Tetapi hubungan yang sehat tentu saja tidak akan bertumbuh ketika hanya satu pihak yang menuntut saja, ya. Ketika hubungan itu didasarkan pada tuntutan, ya, supaya bisa temani aku, supaya bisa memenuhi kebutuhanku, supaya kalau aku sepi, supaya kalau aku pengen ngobrol, supaya kalau aku pengen jalan ada yang nemenin. Cuma itu terus, saudara dikasih Tuhan, nggak mikirin apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Level yang seperti itu tentu saja tidak bisa bertumbuh lebih jauh. Tetapi ketika kemudian hubungan itu bisa, saudara dikasih Tuhan, mulai memikirkan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satunya lagi, maka hubungan itu akan mulai bertumbuh. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di kantor, atasan dan bawahan, ya. Hal yang sama juga terjadi sebenarnya antara sesama, saudara dikasih Tuhan. Kita tidak bisa hanya menuntut saja orang yang ada di sekitar kita memenuhi kebutuhan kita. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin jadi berkat, tentunya kita harus mulai belajar untuk mengenali apa yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita, oleh atasan kita di kantor, dan khususnya dalam hal ini adalah di rumah tangga juga, ya, saudara, apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Lalu kita berusaha untuk memenuhinya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga tentunya harus belajar mengenali apa yang Tuhan inginkan. Tahukah Anda hari-hari ini Tuhan ingin tetap ada penuaian jiwa-jiwa? Tahukah Anda bahwa Tuhan rindu agar amanat agung cepat selesai? Kalau amanat agung cepat selesai, kita segera bertemu dengan Dia, Dia akan bersama-sama dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, tahukah Anda Tuhan punya isi hati yang ingin juga dipenuhi, yaitu saat-saat bersama-sama denganmu, saat teduh, baca Alkitab, waktu engkau berdoa, Dia bisa dekat dengan kita, kita bisa dekat dengan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kualitas kasih, ya, kualitas kasih itu mulai meningkat. Di level ini yang kedua ini, saudara dikasih Tuhan, perjalanan panjang Anda dan saya terus mendekat kepada Tuhan sampai pada kesempurnaan, atau dalam bahasa Yunaninya agape, cinta dengan Tuhan, ya. Dan ini pasti ada ujiannya, ya, ujian tantangan kita menghadapi kebutuhan-kebutuhan jasmani, lewat kesibukan-kesibukan, lewat masa-masa sukar gitu, ya, saudara dikasih Tuhan. Dan biasanya melewati masa-masa sukar, ketika sudah selesai, hubungan itu akan makin erat dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Bertumbuh, cinta itu bertumbuh. Di 1 Korintus 13, pasal tentang kasih. Di sana di bagian akhirnya dijelaskan, waktu aku baru mulai, aku seperti melihat samar-samar. Tapi nanti kalau sudah sempurna, aku akan melihat dengan jelas. Jadi kasih itu, saudara dikasih Tuhan, kalau baru dimulai masih samar-samar. Tapi kalau kasihmu bertumbuh, kasihmu akan makin jelas, akan makin terlihat.
Dan kalau kita masuk dalam level yang ketiga, level yang terakhir, cinta itu akan sampai di titik puncaknya. Dan kalau cinta pada Tuhan itu sudah sampai pada titik puncaknya, maka kita akan berkata bahwa milik kekasihku aku. Titik. Selesai. Tidak ada yang lain ya. Kasih yang tidak egois, kasih yang agape, kasih yang walaupun apa yang terjadi tetap mencintai. Aku milik Tuhan, tidak ada embel-embel yang lain. Saudara dikasih Tuhan, mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku adalah milik Tuhan, bukan milikku sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Aku adalah milik Tuhan, aku sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Ya, mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Saudara dikasih Tuhan, orang yang punya kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati, karena percaya Tuhan pasti memberkati. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Apa sih yang bisa memuaskan Dia? Lalu kita kejar dan melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu kan sesuatu yang penting buat kehidupan, saudara. Tetapi untuk pertumbuhan rohani juga loh, bukan jasmani saja. Dan untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita perlu memperhatikan makanan kita. Dan ternyata kalau menurut firman Tuhan, makanan buat spirit kita, makanan buat rohani kita adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara dikasih Tuhan, untuk apa Anda diciptakan? Apa panggilanmu? Penuhi dan genapi, maka rohmu, kerohanianmu itu akan bertumbuh. Saudara dikasih Tuhan, akan bertumbuh. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan, seperti yang terdapat di Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dia mencari apa yang Roh Kudus berikan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau orang penuh dengan kasih mula-mula, dia akan bisa lihat semua keadaan Tuhan Yesus tetap baik. Betul tidak, saudara? Ya, kalau kita sedang dalam cinta mula-mula, kita akan lihat bahwa tetap Yesus adalah yang baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1, ya. Semuanya baik. Semuanya baik. Haleluya. Ya. Saya masih ingat waktu baru jatuh cinta sama istri saya, saudara dikasih Tuhan. Ya, itu dia ada di Jakarta dan saya ada di Bandung, gitu ya. Dan waktu kami baru kenalan, saudara, waktu kita baru jadian, maksud saya, ya, waktu baru jadian, saudara, saya minta foto istri saya, lalu saya bingkai, lalu saya taruh di atas tempat tidur, saudara, ya, dan kemudian saudara tiap pagi, saudara, saya liatin, karena jauh nih, ya, dan zaman itu belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya Facebook, saudara, ya, jadi cuma bisa foto, ya, foto biasa gitu yang sudah di print. Lalu kemudian itu saja yang dilihat, begitu ya, saudara. Lalu kemudian di kampus, ya, kampus saya di Bandung, saudara, ya, itu ada banyak teman-teman saya yang cakep-cakep juga banyak. Tapi entah kenapa, saudara kasih Tuhan, namanya juga lagi jatuh cinta, saudara. Yang kita lagi jatuh cinta atau yang kita taksir akan selalu terasa lebih cantik, lebih cakep daripada yang lain, ya. Nah, jadi akhirnya selalu baik, selalu oke, selalu luar biasa.
Suatu kali kami sedang menasehati seseorang yang sedang jatuh cinta, saudara. Ya, dalam pelayanan ketemu anak-anak muda banyak ya, mereka sedang jatuh cinta, dan kami mau mencoba meluruskan atau mencoba memberitahu bahwa ada beberapa hal yang kehidupannya itu terganggu, prioritasnya terganggu karena lagi jatuh cinta ya. Dan saya arahin yang benar begini, yang benar begini, tapi susahnya luar biasa. Kenapa? Lagi jatuh cinta ya. Kalau lagi jatuh cinta tuh dikasih tahu tuh susah ya. Kenapa? Di pikirannya pokoknya semua hal tentang kekasihnya itu baik. Semua hal tentang kekasihnya itu baik. Kalau orang lagi pada cinta mula-mula, maka semua tentang kekasihnya pasti baik. Apakah engkau sedang ada di cinta mula-mulamu dengan Tuhan? Kasih mula-mulamu dengan Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, kalau engkau punya kasih mula-mula dengan Tuhan hari ini, apapun keadaan kita hari ini, kita akan bisa bilang semuanya baik. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya, pujian tadi yang dari Mazmur 118 itu diajarkan oleh Daud untuk terus dinyanyikan. Tuhan memberitahu pada Daud hal yang penting menyenangkan hatinya, yaitu kalau dipuji oleh kita bahwa Tuhan itu baik. Ya, kalau Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya dan membawa aku pada kemenangannya. Yesaya 41 ayat 10. Saudara, kalau kita ada dalam kasih mula-mula, kita entah kenapa punya kepercayaan yang kuat tentang pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyediaan semua yang diperlukan. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga, karena itu adalah isi hati Tuhan. Orang yang punya kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan dan bukan yang lain-lain yang mendukakan hati Tuhan. Orang yang punya kasih mula-mula, dia akan punya attitude untuk kuat berjalan bersama Tuhan sepanjang masa-masa pandemi ini. Kita berdoa terus supaya masa-masa pandemi ini segera berakhir. Tetapi kalau masih berkepanjangan, kekuatan itu biarlah terus mengalir dalam diri kita, karena kita punya cinta yang akan memberi kekuatan dari Tuhan dan kita juga kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, yuk kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Saya berdoa supaya kita semua boleh kuat dan terus mencintai Tuhan. Cinta kita pada Tuhan bertumbuh, mempersembahkan hati tiap hari dalam saat teduh. Dan juga saudara dikasih Tuhan, kita semua boleh mengingat Dia, mengakui Dia dalam segala laku kita. Ingat kata Amsal, kalau Tuhan diakui dalam setiap langkah, maka langkah-langkahmu akan diluruskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami semua ada karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang terus menuntun pertumbuhan rohani kami. Cinta kami kepada Tuhan boleh terus bertumbuh. Dalam kasih mula-mula kami menyala-nyala untuk terus berjalan kuat karena Engkau dan menang karena Engkau. Pimpin langkah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang mereka perlukan Engkau jawab dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. COVID-19 sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan penyakit-penyakit yang lain berikan hati yang sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berkati ya Tuhan, dan peluk mereka yang hari-hari ini merasa sendirian, putus asa, putus pengharapan. Engkau yang berikan penghiburan. Roh Kudus, Engkaulah roh penolong, Engkaulah roh penghibur, sehingga semua yang lemah jadi kuat dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin semuanya. Dan Bapa, kami berdoa hari-hari ini ke depan, biarlah mata kami tertuju kepadamu dan kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kami rindu sekali apa yang Kau rindukan tergenapi. Jiwa-jiwa bertobat, penuaian jiwa terjadi besar-besaran karena Roh Kudus dicurahkan. Terpuji nama-Mu. Ucap syukur buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sudah diingatkan dan diberkati mengatakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.
Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan segera menutup ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.